Fine Vivi Reading. Apa kabar guys? Udah beberapa hari saya nggak bikin video karena ada urusan pekerjaan ya. Harusnya video Leo ini udah keluar dari 2 hari yang lalu, tapi karena berbagai macam pertimbangan saya bikinnya baru sekarang. Karena nunggu mood juga, bukan mood sih, kayak intuisi aja untuk membaca general reading, karena ini kan general reading ya. Terus udah gitu ada kejadian yang bukan kejadian sih, informasi sekarang tuh zodiak itu jadi 13 bukan 12 lagi seperti dulu. Banyak terjadi bongkar pasang di sini karena kehadiran zodiak baru, yaitu namanya Ophiuchus ya. Dia tanggal 29 November sampai 17 Desember tuh. Dia berada di tengah-tengah Sagittarius sama Scorpio. Nah, jadi ini menggeser bintang-bintang di atasnya gitu loh. Yang tadinya Leo dari tanggal 23 Juli sampai tanggal berapa tuh? 23 Juli sampai tanggal sebentar ya, saya cek lagi ya. Soalnya saya agak galau jadinya nih. Bukan galau sih, jadi lumayan agak keder, tapi ya reading is reading, harus tetap dibacain. Tadinya kan Leo itu kan 23 Juli sampai 22 Agustus itu ya. Terus sekarang jadi 10 Agustus sampai dengan 16 September. Tapi saya nggak mau ngambil pusing ya di situ, karena kan kalau NASA, ini kan NASA yang official menginformasikan sudah ada rasi bintang yang baru. Sebenarnya rasi bintang Ophiuchus ini bukan baru sih. Dari zaman beberapa tahun yang lalu udah terjadi kayak pro dan kontra. Cuman baru diresmikan sekarang sama NASA keberadaan rasi Ophiuchus ini. Nah, setelah ini kan ya kalau NASA kan memang dia mempelajari astronomi ya. Astronomi itu kan ilmu perbintangan, planet, tata surya, galaksi. Nah, kalau astrologi itu kan ilmu yang mempelajari pergerakan planet-planet dan bintang-bintangnya mempengaruhi perjalanan hidup seseorang. Jadi it's a very different thing. Nah, daripada saya pusing dengan urusan astronomi dan astrologinya, saya bacakan aja berdasarkan tanggal lahir aja. Jadi kita nggak pusing getaran energinya, kita kumpulin aja kolektif energinya, dibacakan dari tanggal lahir mereka. Nih, sebelah kiri ini saya tadi udah susun ya, saya udah minta udah saya ambil untuk general reading sebelah kiri sini. Ini untuk mereka yang lahir tanggal 23 Juli. Ingat, geng 1, geng 2, geng 3. Subdivisi 1, subdivisi 2, subdivisi 3. Leo ya. Jadi mau dibilang Leo old version kayak atau Leo new version sih terserah Anda, ngikutin intuisi Anda. Kalau astrologi itu ada 2 sekarang saya baru lihat ya, astrologi sidereal sama astrologi tropis. Yang tropis itu ngikutin astrologi yang lama. Kalau sidereal itu ngikutin astrologi yang baru yang ada si Ophiuchus ini yang jadi 13 zodiak ini. Tapi anyway ya, kita nggak bahas yang ribet-ribet begitu. Langsung aja ke pokoknya. Saya akan bacakan reading berdasarkan tanggal lahir mereka. Jadi ini adalah general reading. Pesan-pesan dari semestanya buat mereka. Geng pertama adalah mereka yang lahir di tanggal 23 Juli sampai dengan tanggal 10 Agustus. Geng kedua adalah nih, subdivisi kedua, Leo yang terlahir dari tanggal 11 Agustus sampai 30 Agustus. Dan yang terakhir, geng yang terakhir adalah para Leo yang terlahir dari tanggal 31 Agustus sampai 16 September. 1, 2, 3 ya. Energi Leo itu ada energinya planet matahari. Dia simbolnya itu kewibawaan, kekuatan. Ya, itulah simbol seorang Leo. Dia energi mata dan vitalitas. Ya, mari kita baca bersama-sama. Nanti kita mulai readingnya dari Leo yang pertama. Oke? Geng, ingat, 23 Juli sampai tanggal 10 Agustus merapat ke sini. Oke. Let's go. Untuk Leo yang terlahir tanggal 23 Juli sampai 10 Agustus, dia kartu runesnya adalah Weibo. Ya.
Oke, sekarang kita bahas Leo yang di sebelah kiri ini, geng Leo pertama ya. Saya tuh kalau kartunya saya berantakin lagi nanti ribet. Nah, di sini ada 3 sekop. Terus ada Knight of Pentacle, Six of Cups, Three of Pentacle, kartu Mesir 9 keriting sama Master. Ini ada kartu The Tower ya kalau di traditional tarot. Kemudian saya ada Discernment. Jadi kalau saya lihat secara global aja ya, secara energi yang saya bisa tangkap saat ini untuk general reading, di sini bagi mereka yang sedang menjalankan usaha atau mungkin pekerjaan atau mungkin relationship apapun itu, keep on going ya, jangan merasa terlalu worry gitu loh, karena di sini diharapkan Anda fokus on your goal ya, dan usahakan minta bantuan orang lain atau ya, karena ada kata-kata Three of Pentacles ya. Kemudian di sini yang harus jadi pertimbangan lah atau masukan atau input ya bagi mereka yang memiliki relationship, itu pekerjaan dengan orang lain atau itu percintaan atau itu persahabatan gitu ya. Hati-hati dengan ketidaksetiaan, bisa jadi pengkhianatan juga, bisa jadi breakup, relationshipnya sedang break up, bisa juga putus tali komunikasi atau silaturahim. Nah, tetapi di sini kartu tarotnya minta ya udah proses of life gitu loh. Apapun yang sedang sekarang Anda lebih baik fokus sama tujuan Anda. Tujuan Anda tuh maunya kemana, ya kan? Dan selalu minta bantuan orang lain, minta masukan dari teman-teman yang memang sevisi dengan Anda, yang mau bergabung bersama Anda dalam perahu Anda gitu loh. Jadi ibarat kata, carilah orang-orang yang sevibrasi dengan kamu, yang bisa membantu kamu. Nah, saya lihat ada Six of Cups. Six of Cups itu adalah mereka-mereka yang pernah kamu kenal. Bisa juga teman lama, bisa juga teman dekat lama, bisa juga sahabat yang datang lagi dalam kehidupan kamu, yang bisa menolong kamu atau membantu kamu atau memberi masukan kepada kamu. Di sini diharapkan apapun yang terjadi, kamu fokus on your happiness. Fokus aja dengan vibrasi yang positif. Ibarat kata make your life happy. Jangan terlalu dipusingin, jangan terlalu ditakutin. Oh, ntar ada yang mengkhianati, oh nanti aku ditinggalkan, oh begini begitu. Nggak usah. Kamu make your life happy. Memang saat ini kondisi, mungkin kalau dibilang kondisi saat ini adalah tower moment. Ini kalau di kartu tarot tradisional dia tuh gambarnya tarot. Bukan tarot, sorry, maaf. Tower ya. Tower moment itu adalah proses awakening. Jadi kamu digojlok dulu sama semesta untuk jatuh kepada titik nadir kehidupan kamu, tapi nanti kamu akan bangkit lagi dengan kekuatan yang baru. Ya, karena ini adalah self mastery yang mana ini pelajaran yang harus kamu lewati. Bisa jadi kejatuhan secara finansial, bisa jadi patah hati. Karena dikatakan ini begini nih. Bisa jadi patah hati, bisa jadi dikhianatin urusan bisnis, urusan dagang, atau bisa jadi kehilangan pekerjaan atau apalah gitu yang bikin suntuk dan menyuntuk. Bisa jadi dikhianati kawan, kayak begitu. Nah, jadikan proses tower moment ini, saya bilang tower moment ya, karena kamu tuh ibarat kata dari tower tuh ibarat kata jatuh dari menara, buk gitu loh. Tapi ini bukan berarti dead end atau jalan buntu, karena di sini kamu akan sangat belajar. Kamu jadi piawai nanti menghadapi situasi-situasi seperti ini. Itulah kenapa dalam menghadapi situasi ini, kamu cobalah, kalau memang ada orang lama, Six of Cups yang pernah baik sama kamu ya, dan sekarang sedang terkontak lagi atau terkomunikasi sama kamu, ya bisa jadi dia adalah mitra bisnis kamu, mitra kerja kamu, yang bisa bantu kamu, ngasih obyekan, ngasih masukan, ngasih bantuan, ya macam-macam bantuan, nggak harus uang, bisa juga support gitu loh, mental support ke kita. Terus kedua, Knight of Pentacles ya, whatever you do ya, apapun yang Anda upayakan, ini bisa berjalan. Yang penting Anda lewati tower moment ini, proses awakening ini, tower moment ini dengan positivity di sini diminta. Ya, jadi nggak usah takut ya. Ini perjalanan hidup, setiap orang melewati episode hidupnya masing-masing. Jadi saya nggak lihat sesuatu yang negatif, tetapi justru sesuatu yang membuat kita lebih belajar jadi lebih ciamik, lebih piawai lagi dalam menjalani kehidupan ini dengan penuh percaya diri gitu loh. Nah,
Di sini kartu runesnya ini adalah Weibo. Weibo itu the gift loh. Jadi di sini kamu nggak usah takut. Apapun yang terjadi, misalnya ada yang ngejahatin kamu, ada yang mau matok kamu dari belakang, kamu tuh punya gift loh dari Tuhan. Kamu punya berkah dari Tuhan. Kamu punya kelebihan yang bisa kamu explore di dalam peristiwa ini. Misalnya kalau kehilangan pekerjaan atau kekurangan pekerjaan, cari usaha lain, cari ide-ide baru, cari inovasi baru. Ya, karena di sini kamu disuruh mengembangkan. Jangan stuck di sini, jangan stuck cuma di satu titik. Ayo, kreativitasnya, pemikirannya diluasin, mindsetnya jangan bondol gitu. Mindsetnya tuh harus kalau saya bilang lebih lebar lah, lebih terbuka lagi wawasannya gitu loh. Ya, banyak bergaul, banyak cari informasi, banyak belajar. Karena di sini diminta kartunya pentacle semua, learning. Team up, berteam up, mengetim, carilah pertemanan atau pertemanan yang bukan pertemanan yang negatif ya, tapi pertemanan yang saling uplifting each other gitu loh, yang saling membangkitkan semangat atau membangkitkan optimisme kita gitu loh. Nah, terus kedua, di sini kamu terakhir diminta sama kartu unicorn, discernment. Di sini diminta ketajaman kamu. Jadi tolong jangan cuma dengerin katanya, tapi kamu harus gunakan ketajaman intuisi kamu sebelum kamu mengambil keputusan. Nah, di sini diminta ya, jangan dengerin kata orang, kamu ikutin perasaan kamu aja yang paling dalam. Kalau kamu merasa ini nggak pas buat kamu, bisnis ini, relationship ini, pekerjaan ini, usaha ini, ya, kongsi ini, don't do it. Stop it, karena itu kebenaran untuk kamu sendiri. Terus kemudian jangan keluar cita-cita kamu, karena saat ini kan seperti bilang ada 3 skop ya. Kalau kamu punya ekspektasi atau punya impian atau mungkin kamu punya cita-cita, nggak usah umbar-umbar ke sono kemari, itu cukup kamu saja yang tahu ya, karena di sekitar kamu nggak semua itu positif kepada kamu. Ada aja yang sentimen, ada aja yang nggak suka, namanya manusia ya guys, nggak semuanya happiness dengan your happiness gitu loh. Nah, kemudian di sini diminta memang ya, kan kadang-kadang kita gini, ya kita kan udah berbuat baik ya, kok orang negatif aja sama kita. That's human ya, that's life ya, gitu. Kita nggak bisa rubah pikiran orang, tapi yang kita bisa rubah adalah mindset kita dulu gitu loh. Jadi di sini diminta untuk para Leo yang terakhir tanggal 23 Juli sampai dengan 10 of August. Di sini whatever it is, mau ada yang mengkhianati kek, mau ada yang berkele kek sama kamu ya kan, baik itu urusan bisnis atau urusan relationship kek, udah kamu fokus on your goal. Kamu maunya apa? Jangan breakdown ya. Saya diminta jangan jatuh ya. Ini memang proses awakening ya, kebangkitan kamu untuk menjadi jiwa yang kuat lagi, lebih kuat daripada sebelumnya ya. Jadi di sini diminta tolong bergaullah dengan orang-orang yang bikin kamu happy, positif circle, positif pertemanan sehat kayak begitu. Oke, itu untuk Leo yang geng pertama. Nah, saya tutup dulu yang ini. Sekarang kita lanjut ke Leo geng kedua. Biar tempatnya biar longgar gar. Oke. Leo yang kedua ya guys. Ini dia S wajik, kemudian Five of Cups, kemudian the Moon, the Lovers. Kemudian kartunya ini tuh sama lagi nih, es wajik, tapi dia Egypt Mesir. Kemudian ini runesnya dia urus, kemudian dia urus itu kekuatan ya, dan perseverance, kekuatan dan ketabahan ya dalam menghadapi ujian kehidupan, new vitalitas dan partnership. Kenapa urusannya partnership melulu sih? Di sini mitrawati, di sini partnership. Oke, kita bacakan dulu ya pelan-pelan mengenai si Leo geng kedua dari tanggal 11 Agustus sampai dengan tanggal 30 Agustus. Oke, go. Oke, sekarang untuk Leo geng kedua. Nah, jadi begini, dia lahirnya dari tanggal 10 Agustus sampai dengan 30 Agustus. Di sini adalah kartu apa ya? Es wajik ya. Es wajik itu dia melambangkan bisa juga hubungan baru, bisa juga
kalau udah punya hubungan, punya komitmen yang lebih tinggi lagi, level of commitmentnya naik, bisa juga maju terus ya dengan segala hal yang dia kerjakan. Cuman di sini yang saya lagi berpikir, ini banyak urusan cups nih. Kok urusan perasaan, urusan hati, kemudian lagi-lagi the moon. The moon ini ibarat kata ilusi, ketakutan atau fear yang tersembunyi, rasa takut yang tersembunyi. Atas apa? Atas the lovers. Kok ini urusannya cinto ya. Ini di yang geng kedua ya. Jadi begini ya. Mungkin ya, bukan mungkin, getarannya seperti ini. Saya bacakan lagi. Bisa jadi mereka ini sedang memulai suatu komitmen baru atau relationship baru yang naik ke higher, ya, untuk lebih naik ke higher level. Cuman di sini ada kesedihan, ada rasa takut, ada rasa grief, Five of Cups. Karena apa? Karena bisa jadi punya trauma kepada masa lalu. Kalau misalnya saya memilih dia dalam relationship saya ini, nanti saya dikecewakan lagi seperti yang sebelumnya. Bisa juga kalau dibawa ke pekerjaan, bisa juga ini suatu apa ya, kalau saya bilang bisa pekerjaan baru, bisa komitmen, bisa juga partnership pekerjaan baru yang ditingkatkan ke level yang lebih tinggi, kontrak-kontraknya atau segala macam. Tapi ada ketakutan kalau orang ini bisa jadi bakal mengkhianati kita, atau bisa jadi tidak sevibrasi dengan kita. Nah, ada rasa tidak percaya diri di sini. Jadi lebih kepada rasa takut yang kamu pikirin, ilusi. Sebenarnya kan rasa takut itu adalah ilusi. Wong belum kejadian, jadi jangan banyak berpikir negatif deh. Di sini soalnya despair banget. Kayak kok Five of Cups itu kok kamu sedih banget gitu loh. Sedih, nggak yakin, nggak pede. Bukan nggak pede sih, mungkin kurang trust dengan apa yang sedang dikerjakan saat ini. Padahal ini kan sesuatu yang baru loh, relationship baru, bisa juga pekerjaan baru. Ya kan, coba dijalani dulu, karena nanti bisa jadi kamu alih-alih kamu galau ya, vibrasi negatif kamu ini nanti yang positif tidak datang. Jadi jangan terlalu banyak berpikiran negatif di sini. Hai geng kedua di sini. Jadi kita di sini diminta, bahkan kartu batu urusnya pun ngomong, si urus ini simbolnya seperti saya udah bilang tadi, simbolnya itu dia strength, kekuatan, juga dia simbolnya kekuatan bertahan. Jadi kekuatan Anda bertahan menjalani fase kehidupan yang mungkin sedang berat saat ini atau sedang ribet saat ini. Nah, di sini diminta Leo geng kedua, Anda keluarkan kekuatan Leo kamu di sini. Ya, jadilah the lion, roar gitu loh. The truth lion gitu loh. Ya, kebaperan nasional kita jangan terlalu dimanjakan. Ya, karena jangan biarkan vibrasi kita jatuh gitu loh. Karena ketika vibrasi kita jatuh, rezeki, percintaan, tender bisnis yang gede-gede males dateng guys gitu loh ya. Nah, di sini memang pada saat ini periodenya ini kita belum bisa menikmati hasilnya dengan wow ya. Ibarat kata ya kan kita masih baru mau diupayakan. Kalau dibawa ke urusan relationship, iya sih kan baru mau dijalanin, jadi belum ketahuan bagaimana juntrungannya. Kalau dibawa ke urusan bisnis, iya sih bisnisnya memang lagi baru mau mulai dijalanin, tapi kan belum kelihatan hasilnya. Jadi ini adalah sesuatu hal, memang sih nanti potensialnya bagus, tapi kamu belum bisa menikmatinya. Ingat, seperti saya bilang, jadilah seorang urus, sabar dong guys ya. Nah, kamu harus endure. Kamu harus bisa nerima beban ini untuk sementara waktu. Ya, nanti kalau udah waktunya berbuah kok gitu loh ibarat kata. Terus di sini kejadian ini justru kamu harus meningkatkan new vitalitas kamu. Hai para Leo. Kamu kan simbol vitalitas tinggi. Si pede nih. Pede banget kamu ini ya enggak modelannya. Nah, jadi tolong ini jadikan ajang new vitalitas kamu, menunjukkan kekuatan karakter kamu di sini. Mau itu dibawa ke urusan bisnis kek, urusan rumah tangga kek, urusan asmara, pernikahan gitu loh. Jadi jangan negatif thinkingnya yang diutamain, jangan ketakutannya yang kowe ini kan terus gitu loh. Karena engkau layak mendapatkan the lovers. The lovers ini bisa juga pilihan yang baik, bisa juga kalau dibawa ke asmara ya kekasih lah pasti ya. Tapi kadang-kadang kalau dibawa ke urusan bisnis ibarat kata pilihan yang tepat untuk usaha yang kita jalani gitu loh.
atau bisa juga you made the right choice gitu loh, kayak begitulah intinya. Nih, kenapa saya bisa bilang begitu? Ada kartu the partnership dari si Oracle Unicorn-nya. Ada kartu the partnership, lihat nih dibacain. Teamwork will give you a better result. Teamwork akan menjadi result yang baik buat kamu, gitu kan. Find trustworthy people to partner with. Build up a talented supporter team. Wah, ini kalau dibawa ke kerjaan nih. Jadi gini, kamu harus berteamwork dengan orang-orang yang kowe percayai, bapak-bapak, ibu-ibu ya. Dan udah gitu harus milih tim yang bertalenta, jangan ngasal. Ini untuk kerjaan. Kalau dibawa untuk romance, ya cari dong mereka-mereka yang bisa sevibrasi sama kamu. Ya kan? Jangan pakai getaran negativity, pakai getaran new vitalitas aja saat ini, detik ini. Uplifting diri kamu lagi. Posisikan diri kamu sebagai seorang champion, seorang juara nantinya. Ini yang diminta, karena saya tahu karakter seorang Leo itu dia orangnya pantang menyerah. Susah untuk give up orang-orang seperti itu. Untuk orang yang Leo banget ya, karena saya kenal beberapa Leo, termasuk almarhum bapak saya juga seorang Leo. Dia itu ibarat kata kalau perseverance, urusan ketangguhan menghadapi ujian hidup, number one guys. Gitu loh. Jadi bukan saya memuji ya, tapi memang ini adalah fakta yang saya lihat di lapangan gitu. Jadi untuk Leo-Leo geng kedua, kalian guys jadilah seorang warrior sejati, karena sejatinya kamu adalah memiliki energi matahari, planet matahari di zodiak kamu. Dan jangan berkotak di urusan ketakutan kamu, negativitas kamu akan masa lalu. Harus yakin ya. Even though mungkin hasilnya tidak sepower yang kita inginkan, selama kita berada di vibrasi yang positif, kalau even ada sesuatu yang jelek pun terjadi, nggak segebrek yang kalau kita terlalu di vibrasi yang paling rendah gitu, vibrasi ketakutan, stres, depresi, nggak bisa move on dari masa lalu. No, jangan ya saya, karena ini memang kartunya udah AS, the beginning, new beginning of sesuatu yang bakal baik buat kamu ke depannya nanti. Oke, lanjut untuk Leo terakhir ada di 31 Agustus sampai 16 September 2020. 2020. Jangan sebutin tahunnya. Ini message-nya aja dari semesta ya. Energinya untuk pesan semesta untuk para Leo-Leo ini. Dia ini kalau kartu reminya itu 3 hati. Saudara-saudara bisa lihat ya. 3 hati ini adalah saya bisa ambil ini ada rekonsiliasi, reuni, kemudian bisa juga ada perayaan dalam kehidupan Anda. Kemudian juga ada orang ketiga. Aduh, males deh guys gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Ini general reading, jadi kita ambil yang pas aja ya buat kalian. Pesan-pesan dari semestanya. Kemudian ini adalah kartu runesnya Halaza. Halagaz itu adalah halangan, trial, atau sesuatu yang mungkin menjadi stumble upon. Stumble upon itu kayak batu kerikil dalam perjalanan kita, dalam perjalanan episode hidup kita saat ini. Oke. Di sini diminta kartunya Eight of Wands, saran dari tarotnya, Two of Cups, Three of Swords. Nah, di sini di kartu Egyptnya For Creating, kemudian ini Friendship, kemudian ini Find Balance. Kalau Find Balance orang bisa ngerti. Kamu harus imbangkan kehidupan kamu, baik kehidupan spiritual ataupun kehidupan duniawi kita. Juga dalam, nggak harus itu juga, dalam pekerjaan juga harus seimbang, dalam urusan asmara harus seimbang, dalam urusan relationship pribadi juga harus seimbang. Di sini diminta sama kartu tarotnya Eight of Wands. Bisa juga kamu akan melakukan perjalanan bisa domestik, internasional. Bisa juga kamu melakukan komunikasi yang lancar kepada bisa juga ke partner bisnis, bisa juga ke orang yang ingin kamu, bisa juga kepada pasangan kamu, bisa juga ya. Karena di sini ada kartu Two of Cups. Two of Cups itu kalau dibawa ke urusan asmara, ini adalah soulmate-nya gitu loh. Ya, dan ada kartu Three of Swords. Jadi saya akan kalau saya ambil energinya secara general di sini, kalau dibawa ke urusan asmara, upayakan komunikasi yang lancar kepada pasangan kita di sini. Kemudian
ibarat kata kalau kayak lagu, jangan ada dusta lah di antara kita juga boleh. Kemudian pupuklah kembali apa-apa udah hilang dalam relationship yang mungkin tadinya hangat tiba-tiba anyep gitu ya, itu mesti dijaga karena ada kartu Three of Swords di sini, kesedihan, broken heart gitu loh ya. Janganlah jadi tolong diupayakan sebisa mungkin dengan cara kalian untuk tetap melakukan komunikasi timbal balik yang mutual understanding antara sampean dengan pasangannya, ya kan? Karena sejatinya memang kalian itu adalah soulmate, atau ibarat kata memang udah ditakdirkan harus bersama, memang saling menyayangi. Cuman mungkin karena ada miskomunikasi atau apa gitu, jadi agak-agak bete gitu lah. Misal ya mungkin karena masalah, bisa kan masalah tuh macam ya, bisa karena ada urusan finansial, urusan perbedaan prinsipal, macam-macam ya, namanya orang hidup gitu permasalahannya. Jadi usahakan apapun itu resiko kehidupan ataupun resiko maksud keadaan hidup yang sedang kita jalani, anggap aja kehidupan ini adalah perayaan ya gitu loh ya. Sparknya tetap dijaga karena sini kartu Eight of Wands dan Cups dan Sword. Jadi Wand itu lebih kepada energi pengen segalanya tuh terjadi cepat terwujud gitu loh. Nah kalau Cups kan perasaan, rasa, emotional. Sword tuh pikiran kita. Kadang-kadang pikiran kita tuh suka nggak sama orang yang kita sukai atau orang yang kita sayangi. Jadi nggak usah terlalu dibebankan. Yang penting sekarang visinya tuh ke depannya disamain aja, sevisi aja, banyak dikomunikasikan. Nah kalau dibawa ke urusan bisnis ya, energinya saya lihat ini ya kok kalau Eight of Wands itu lebih banyak kepada communication sih. Kalau nggak komunikasi, bisa juga Eight of Wands itu action ya, atau bisa juga perubahan ataupun kebebasan ya. Jadi biarkanlah semua ini berjalan dengan as natural as it is, dibawa santai aja ya kan. Halangan-halangan yang mungkin membuat hubungan kamu dengan partner bisnis kamu ibarat kata ada clash gitu ya, coba dijembatani, karena memang ini ada stumble upon. Ini bukan sesuatu yang mulus kayak jalan tol, tidak. Ada stumble upon tapi yang nggak parah, bukan sesuatu yang ibarat kata ngejeblok gitu, yang ibarat kata dark banget gitu loh. Karena di sini ada yang berpikiran tidak sehat dalam relationship ini atau dalam urusan usaha ini. Kalau kita bawa ke usaha, coba dikomunikasikan lagi, coba bebasin hati kamu untuk mengekspresikan kepada orang tersebut. Bisa partner bisnis kamu, bisa pasangan kamu, bisa teman kamu, bisa sahabat kamu ya. Jadi terus kalau misalnya nih orang ketiga ya, emang kalau kartu remi itu kadang-kadang suka njep gitu ya. Kalau ada orang ketiga, bisa jadi ada yang bikin broken heart di sini karena ada orang ketiga nih, rebutan ya kalau dibawa ke urusan orang ketiga. Nah tetapi seperti saya bilang lagi, apapun ujian kehidupan ini diselesaikanlah dengan baik. Kalau memang ada orang ketiga, komunikasikan dengan pasangan Anda. Kenapa harus ada orang ketiga? Kalau udah gitu energi negatifnya atau energi kita kan pasti kan down ya, down, dikomunikasikan. Karena di sini komunikasi, perubahan, freedom, action. Kamunya harus action, mau lu gimana, pilih yang mana ya. Jadi jangan energi broken heartnya yang diutamain, jangan energi sakit hatinya yang diutamain, tapi energi bagaimana kita mengambil penyelesaian dari hal ini gitu loh. Emang mau lo apa sekarang, ibarat kata gitu loh. Karena memang ada orang ketiga yang mau masuk, kalau memang kamu udah tahu orang ketiganya siapa gitu loh. Nah terus kedua, find balance, temukanlah keseimbangan dalam kehidupan kamu ya. Jadi jangan cuma ngurusin percintaan mulu, urusan akhiratnya enggak. Jadi Tuhan itu senang, alam semesta suka dengan satu yang balance. Ketika sesuatu tidak balance, ketika kamu terlalu memfokuskan satu energi kamu ke hal tertentu, satu hal titik tertentu, yang lain pasti ambiar, nggak kebagian perhatian kamu. Jadi tetap berdoa, berikhtiar, berusaha, dan komunikasi ya, komunikasi yang lancar sama pasangannya atau sama partner bisnisnya. Kalau ada yang mau nusuk-nusuk dari belakang, komunikasikan dulu sama si orang yang terlibat di sini, maunya apa.
Nah, di sini kedua, carilah pertemanan. Karena keadaannya lagi seperti ini, again, diminta para Leo-Leoku yang tercinta, kamu harus mencari pertemanan yang membuat kamu tervibrasinya naik. Carilah pertemanan sehat, carilah soul family kamu, family jiwa kamu, ya kan? Kamu harus bersama orang-orang yang positif, ya. Karena di sini memang lagi ada ujian juga, bisa jadi ujian rasa, bisa jadi ujian keuangan, bisa jadi juga ujian orang ketiga, bisa jadi ujian beda prinsip, bisa jadi juga ujian komunikasi yang kagak nyambung, bisa jadi ujian permasalahan bisnis yang tidak menemui titik, tidak menemukan, yang nggak sepaham gitu loh, kayak seperti itu. Di sini dibutuhkan vibrasi yang seperti kartu sebelumnya. Tetap kamu diminta bergaulah dengan teman-teman atau soul family kamu yang memberikan positivitas sangat tinggi kepada kamu, karena itu yang kamu perlukan saat ini. Kemudian karena ada kartu apa? Friendship. Carilah persahabatan yang sehat, yang soul family, bener-bener soul family. Ntar kamu bisa rasakan, ketika kamu bersama mereka, jiwa kamu ikut naik, jiwa kamu ikut happy. They happy when you are happy. Bukan fake friend ya, bukan fake friend, saudara-saudara. Kemudian bersosial, di sini diminta bersosial, spend more time socializing, tapi pakai purpose, nggak cuma sekedar jeblok datang ke acara-acara social gathering semata-mata cari teman tapi serampangan. Use your instinct di sini, oke? Kemudian seperti saya bilang lagi, ketemu balance, find balance dalam ini ada berhubungan dengan cakra bawah ya, cakra paling dasar, basic cakra. Makanya ini pinggirnya warna merah ya. Jadi hidup ini jangan hanya untuk urusan harta misalnya gitu, kerja gitu loh. Yang lain nggak kamu pedulikan, jangan. Semuanya, mau itu urusan pekerjaan, mau itu urusan dagang, mau itu urusan relationship atau pernikahan, atau sama suami atau sama teman, sama sahabat, itu find balance di sini. Jadikanlah hidup ini perayaan. Life is a celebration, ya. Even though sometimes life is not always a celebration, but okay, anggap aja inilah kerikil-kerikil hidup, cerita-cerita dalam kehidupan kamu gitu loh. Dan seperti saya bilang lagi, gunakan energi Aries. Energi Aries itu energi orang yang to the point, text to the point. Nggak usah pakai bla bla bro bebo. What do you want? What happened? Bagaimana kamu supaya relationship kita berhasil? Apa yang kurang dari saya? Jadi jadi assertive person aja, udah gitu dalam in this situation. Oke, itu saja pesan dari semesta untuk hai para Leo-Leo. Semoga apa yang saya reading ini bisa teresonansi kepada kalian. Jika tidak, nggak usah diambil pusing, berarti pesannya bukan buat kalian. Terima kasih sudah mampir ke Divine Vivi Reading. Semoga semua selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa, diberikan kesehatan, keselamatan dalam masa pandemi ini. I'm sending you love and light, peace, love.